wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di Pusat Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional. Kami telah merancang kegiatan ini sejak tahun 2014. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, banyak sekali yang sehingga hari ini Allah kabulkan apa yang kami cita-citakan. Tentu ini bagi banyak di antara kita tidak mudah meluangkan waktu. Jangankan 3 tahun, 2 tahun saja mungkin banyak di antara kita tidak mudah meluangkan waktu dengan leluasa. Apakah kemudian interaksinya sekedar membaca Al-Quran, bagaimana kemudian dilafalkan dengan sebaik-baiknya? Apakah kemudian Al-Quran akhirnya kita simpan betul-betul di dalam dada-dada kita? Apakah kemudian berproses kemudian pemahaman sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi lekat, bukan hanya lisan, bukan hanya wujud kertasnya saja yang kemudian secara proses sistem karantina 12 jam Al-Quran itu kita pegang. Karena itu menjadi syarat dalam sistem keberhasilan proses karantina ini, minimumnya adalah 12 jam Al-Quran itu kita pegang secara rahasia, atau kemudian munculnya dari niat yang betul-betul hanya mencari ridha Allah, maka pasti nanti melakukannya penuh dengan senang hati. Kalau niatnya sudah ikhlas karena Allah, pasti akan dilakukannya penuh dengan rasa senang, membuat sejarah diri sendiri. Bukan hanya sejarah saat kita hidup, tapi sejarah yang akan kita jumpai nanti di yaumil qiyamah, yang sehingganya kemudian apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Tidak main-main. Oleh sebab kemudian dampaknya begitu besar, apakah dari kemuliaan, apakah dari banyaknya pahala, apakah dari syafaat nanti yang kita peroleh, maka tidak mungkin melakukannya dengan sederhana. Tidak mungkin dilakukannya tanpa perjuangan. Umat Islam itu adalah umat yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjaga keorisinilitas kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan memang Allah SWT itu berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran Al-Dzikr, dan kami akan terus menjaganya. Tapi setelahnya Al-Quran itu membumi, turun ke bumi ini, maka berlakulah hukum kemanusiaan. Kalau seandainya orang mencetak Al-Quran ada yang salah, yaitu bukan kesalahan Al-Quran, tapi itu adalah kesalahan manusia. Tapi dengan banyaknya orang yang menghafalkan Al-Quran, karena bisa dipastikan keaslian Al-Quran itu masih akan tetap terjaga. Jadi apabila orang itu terjun di dalam bidang tahfidz Al-Quran Al-Karim, dia masuk di dalam golongannya wa inna lahu lahafidhun. Kami betul-betul menjaga keaslian kitab suci Al-Quran. Walaupun andil kita itu mungkin sedikit, tapi andil kita dalam rangka menjaga kitab yang suci yang agung ini pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. A, I, U. Kalau mat kira-kira diukur 2 harokat. A, 1, 2, 3. A, I-nya jelas, harus jelas. U, A, I, A, I, U, ba. 1, 2, 3. Harus jelas, sadar. 1, 2, 3. A, I, terus U, an, ani, a. Mu, i, ma, i, an, ani, a. Aku, kamu, kalian, mereka, kami, dia. Al-Quran isinya hanya 2, yaitu kiri atau kanan. Maka dari itu metodenya disebut metode yadain, metode 2 tangan. Tapi kalau kita sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tangan kita tidak perlu bergerak lagi, cukup di dalam tadabbur saja. Untukmu yang mau hafal Quran, ku nanti hadirmu di sini bersama kita.
bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Saya sadar bahwasannya selama Ana sebelum kesini ialah Ana jauh sekali dari Al-Quran. Soalnya saya ditemani oleh teman-teman yang tercinta, teman-teman yang saling mengayomi, teman-teman yang saling menyupport. Terus sholat berjamaahnya juga terjaga, kita tidak hanya cuma menghafal Al-Quran saja. Dan di situ saya mendapatkan banyak cerita-cerita, banyak ilmu-ilmu baru yang sebelumnya saya belum pernah mengetahui itu sebelumnya. Semoga saya bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan saya bisa menghafal Al-Quran lebih dalam lagi agar saya bisa mengetahui makna-makna Al-Quran. Semoga saya itu bisa kembali tetap istiqomah dalam menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga hafalan kita selalu dijaga di tengah-tengah kesibukan kita mencari rezeki di dunia ini. Semoga kita tidak dilupakan terhadap apa yang terima dari tiap huruf dibaca.